Mbak Eni tadi kan kita udah omongin nih program-program di Dharma Wanita, Iya, Mbak Eni sebagai rame tokoh banget. inspiratif. Nah ini sebagai seorang istri di perjalanan kehidupan keluarga tuh saya pengen tahu loh, Apa tuh? bagaimana nih rasanya menjadi istri seorang menteri dan bapak itu seorang menteri yang seperti apa sih di rumah? Maksudnya kan menteri ini di luar untuk Indonesia. Nah sebagai suami atau ayah di rumah tuh seperti apa? Aduh banyak tuh ceritanya, tapi aku pegel nih berdiri di sini. Ayo yuk kita nyari tempat lain Iya, yuk. yuk. Jadi Aduh, gimana nih Mbak Eni? Iya, pertanyaannya lumayan ini ya. Lumayan menjurus. Gimana gitu ya. Bapak sebagai sosok menteri ya. Kalau saya sih melihatnya he is doing what he had to do ya, karena memang tugas-tugas beliau kan sudah terstruktur, terprogram, kemudian sudah ada gitu. Dan apa yang beliau cita-citakan dari awal waktu menjabat bahwa ingin menjadikan agama sebagai inspirasi dan bukan aspirasi itu kan sebenarnya sudah mendarah daging di jiwa dan kegiatan-kegiatan beliau sejak zaman dahulu kala gitu. Pada saat aktif di Ansor pun juga hal seperti ini juga selalu sering beliau suarakan kan gitu. Jadi saya melihatnya ya beliau hanya meneruskan apa yang menjadi prinsip hidup beliau itu dengan kapasitas yang lebih luas di dalam Kementerian Agama ini aja sih gitu. Terus kalau sebagai apa nih tadi sebagai ayah, sebagai seorang suami. ayah dan sebagai seorang suami ini seperti Kayaknya, apa sih aduh, Bapak? Kayaknya beda banget deh ya. Ya dia kalau di rumah ya udah sama guling-guling sama anak-anak Mbak Gesti, ya biasa aja. Kalau as a husband, beliau tuh paling seneng nyambel. Saya kan kalau sarapan masak sendiri nih ceritanya. Nah, beliau tuh paling seneng nyambel. Jadi biasanya ya kalau di dapur ya nyambel berdua gitu. Terus bantuin saya apalah gitu. Nanti kalau sama anak-anak udah biasa aja sih kayak ini sama abah sama anaknya. Jadi Mbak Eni, Bapak itu meskipun seorang menteri, balik ke rumah menjadi seorang ayah dan suami yang biasa seperti yang lainnya. Iya dong, Mbak Eni, sama saya aja. melihat ini lorong apa ya? Tadi kita sempat bahas ya moderasi beragama. Ini boleh dijelasin nggak sih? Iya, Ini sejak jadi kapan ada dibikin lorongnya seperti ini? Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya, baru-baru aja kita bikin seperti ini karena dulu itu memang sini display foto-foto Menteri Agama mulai dari periode demi periode. Kemudian karena banyak kan ini lorong menuju ke ruangan Bapak, iya. jadi banyak tamu yang lewat sini. Mau mungkin dipikirnya alangkah lebih manfaatnya kalau ini dipakai untuk lorong moderasi beragama. Jadi aku ceritain ya Mbak Gesmi. Di sini kita ada beberapa pesan tentang moderasi beragama. Apa itu kayak gini. Jadi semua orang bisa membaca dan melihat. Kemudian juga di sini ada foto-foto. Kemudian juga ada quotes-quotes yang selalu mengingatkan kita bahwa kita ini indah karena kita beragam, kita ini kaya karena kita majemuk, dan semua ini tuh karunia Tuhan yang harus kita celebrate bareng-bareng gitu. Jadi setiap tamu nanti bisa ngelihat, ini ada gambar-gambarnya juga gitu dari semua agama. Ini baru satu ini, nanti insya Allah semoga sih bisa nambah lagi apa-apa gitu. Kita tambahin lagi sampai dari ujung sana gitu. Ini berarti baru banget Iya, emang baru karena sebelumnya sebagai belum salah seperti satu ini. untuk penguatan juga ya, ini fokus program iya. dari moderasi beragama ini. Kalau bagi saya pribadi, hal-hal baik itu kan memang harus selalu kita ingat setiap hari. Ya kan, karena kan memang kita ini kan sunnahnya suka lupa, ya kan. Jadi kalau dengan diingatkan setiap kali lewat, ngelihat tempat beribadah berjejer-jejer gitu kan keren banget gitu loh. Berarti kita setiap kali diingatkan seperti ini nih kan kuat sekali ya, message-nya kan kuat sekali. Ketika ada cinta, disitulah ada kehidupan. Nah ini yang milik quotes-quotes ini kira-kira siapa? Kayaknya ada timnya sendiri. No. Ada timnya sendiri dan saya sangat appreciate ini dan ini yang pertama kali menjadi statement Bapak waktu itu bahwa ingin menjadikan agama sebagai inspirasi. Ayo kembalikan lagi agama sebagai inspirasi kita dalam berkehidupan sehari-hari. Selalu kita ditempel di sini mungkin sebagai pengingat biar kita nggak off course gitu ya. Memang ini biar salah satu hal track. yang luar biasa bisa menguatkan agama kita, apalagi baru-baru ini kan kita tahu ya agak goyang tentang keberagaman dan toleransi. Kayaknya nggak baru-baru ini deh, kayaknya nggak. Sebenarnya udah lama. For the last couple years kali ya. Tapi kayaknya sekarang sudah waktunya kita harus bergerak menuju ke hal yang semestinya lah ya, bareng-bareng. Kita nggak bisa sendiri
sendirian Mbak Gesmi. Iya. Gitu, Mbak Gesmi juga harus, teman-teman semua juga harus barengan. Sekarang semua ini kan kalau kita damai, Indonesia damai, siapa yang senang? Kita semua kan. iya. Perekonomiannya jadi enak lagi. Kita mau ngapa-ngapain berkarya dalam hal apapun juga enak kan gitu kalau situasinya damai. Nggak ada pihak yang merasa minor, nggak ada Iya, pihak yang betul. merasa mayor gitu kan. Enak aja saling menghargai karena ya gimana ya, kita diberi kelebihan pasti juga ada kekurangan. Sebenarnya itu sih yang harus kita sadari karena kita kan bermasyarakat berbeda-beda ya. Betul. Gitu deh, Mbak Indonesia Gesmi. dengan keberagamannya, keberagaman Oh, suku, iya. agama, dengan ini semua kita harus jaga supaya kita menjadi masyarakat yang bahagia. Exactly. Bahagia dan saling menghargai. Itu jangan lupa saling menghargai. That's the most important. Ya. Bu, kita balik lagi ke tadi. Tadi kan Bapak sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Dan sebagai seorang suami, ini suami yang romantis nggak sih? Tergantung mood kali ya. Tergantung mood. Nah, moodnya kebanyakan seringan romantis atau enggak? Jadi ceritanya saya ketemu Bapak itu kan udah lama Mbak Gesmi. Kita kan teman sekolah nih ceritanya. Kuliah juga walaupun jauhan tapi kan Jakarta Bogor nggak terlalu jauh. Jadi komunikasi Kak. Jadi saya sudah kenal beliau sejak zaman sekolah lah ya. Jadinya tuh Ini sekolahnya kuliah SMA? saya ke classmate itu sejak SMP. Oh. Jadi SMP satu sekolah, SMA satu sekolah, kuliah aja yang pisah, tapi masih komunikasi. Jadinya I know him kayaknya yang udah kenal gitu loh. Jadinya enak aja gitu dan dia orangnya ini sih isi aja gitu. Iya ini Mbak Gesmi, lu kalau ngobrol masalah itu tuh nggak selesai, lu sambil duduk aja yuk, sama aja yuk.